Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadzah siswa-siswi SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan serta nikmat sehat sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Alhamdulillahirabbil alamin, masih diberi kesempatan bersama Ustadzah ya, berjumpa dengan Ustadzah Susi. Di sini Ustadzah akan menjelaskan materi pesantren Ramadan pada hari ini. Adapun materinya adalah kisah-kisah menarik birrul walidain dengan judul kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Ustadzah ambil dari hadis riwayat muttafaqun alaih. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Dari Abu Abdirrahman yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Katanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. Suatu saat mereka terpaksa mampir bermalam di suatu gua. Kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung, lalu menutup gua itu dan mereka ada di dalamnya. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar tersebut, kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amalan baik mereka. Nah, salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada keduanya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan budakku atau hartaku. Kemudian pada suatu hari, aku mencari kayu bakar di tempat yang jauh. Ketika aku pulang, ternyata mereka berdua telah terlelap tidur. Aku pun memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberikan minum tersebut kepada keluarga ataupun budakku. Seterusnya aku menunggu hingga mereka terbangun. Dan ternyata mereka barulah terbangun ketika subuh. Dan gelas minuman itu masih terus di tanganku. Selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu mereka meminum minuman tersebut. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar dari gua. Yang selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Lantas orang yang lain pun berdoa, ya Allah, dahulu aku ada putri pamanku yang sangat aku menyukainya. Aku pun sangat menginginkannya. Namun ia menolak cintaku. Hingga berlalu beberapa tahun, ia mendatangiku karena sedang butuh uang. Aku pun memberinya 120 dinar. Namun pemberian itu dengan syarat ia mau tidur denganku, alias berzina. Ia pun mau, sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, keluarlah dari lisannya. Tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya, barulah halal dengan nikah, bukan zina. Aku pun langsung tercengang kaget dan pergi meninggalkannya. Padahal dialah yang paling kucintai.
aku pun meninggalkan emas atau dinar yang telah kuberikan untuknya. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka lagi, namun mereka masih belum dapat keluar dari gua. Kemudian yang selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lantas orang ketiga juga berdoa, ya Allah, aku dahulu pernah memperkerjakan beberapa pegawai. Lantas aku memberikan gaji pada mereka. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri. Malah uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta melimpah. Suatu saat ia pun mendatangiku. Ia pun berkata padaku, wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dahulu? Aku pun berkata padanya bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahnya dahulu yang telah dikembangkan, yaitu ada unta, sapi, kambing, dan budak. Ia pun berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda. Aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda padanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat-niat benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Lantas gua yang tertutup sebelumnya pun terbuka. Mereka keluar dan berjalan. Diambil dari hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari nomor 2272 dan Muslim nomor 2743. Nah, anak-anakku semua yang salih-salihah, itu tadilah kisah dari 3 orang yang tersesat di dalam goa. Adapun faedah hadis yang dapat diambil dari cerita di atas adalah, yang pertama, disyariatkan berdoa dengan menyebutkan amalan solih, dan ini termasuk tawasul ya. Tawasul itu mengambil perantara dalam doa yang dibolehkan. Yang kedua adalah keutamaan berbakti kepada orang tua. Di antaranya bakti pada orang tua menyebabkan seseorang selamat dari musibah. Selanjutnya, keutamaan mendahulukan bakti pada orang tua daripada istri dan anak dan budaknya. Yang selanjutnya, diperintahkan banyak berdoa pada Allah dalam keadaan sulit dengan bertawasul pada Allah melalui amalan solih. Keutamaan menjaga diri dari terjerumus dalam perkara yang diharamkan, semisal berzina. Keutamaan memenuhi perjanjian seperti dalam hal menunaikan gaji. Ada juga adanya karomah wali Allah. Ikhlas dalam beramal menyebabkan selamat dari kesulitan yang menimpa. Yang disebutkan dalam hadis juga, ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat yang benar-benar mengharapkan wajah-Mu. Yang selanjutnya diperintahkan berdoa kepada Allah dengan kesungguhan dan ikhlas saat tertimpa musibah ya. Ditambah dengan menyebutkan amalan sholih. Yang terakhir adalah hikmahnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat amal kebaikan. Nah, anak-anakku semuanya, demikianlah tadi hikmah atau faedah hadis dari kisah 3 orang yang tersesat di goa. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari cerita di atas. Cukup sekian dari Ustazah Susi. Selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.